Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, teman-teman semua di sini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah rekayasa hidrologi, pertemuan pertama, tapi masih kita lakukan secara online. Jadi ada beberapa materi yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua sebagai pengganti karena Bu Putri baru cuti. Jadi dalam menyampaikan nanti mungkin ada beberapa ketidaksempurnaan dari saya karena memang bidang minat saya bukan di hidro atau keairan, tapi lebih ke manajemen konstruksi. Namun karena ada pergantian atau substitusi sumber daya dosen di sini, maka saya menggantikan beberapa mata kuliah Bu Putri. Namun bila ada pertanyaan, bisa disampaikan kepada Bu Putri atau bisa disampaikan kepada Bu Retno yang memiliki keahlian di bidang keairan. Seperti itu. Saya sebagai perantara untuk mata kuliah saja. Nah, untuk itu langsung saja mungkin ya kita mulai video pembelajaran kali ini. Yang pertama saya beri pendahuluan dulu ya. Jadi kita belajar pendahuluan dulu di mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah rekayasa hidrologi, bukan hidrolika ya, karena itu sangat berbeda. Hidrologi dan hidrolika itu berbeda. Kalau hidrologi itu dia lebih ke siklus keairan ya. Sedangkan hidrolika itu lebih ke sifat fisik atau mekanika pergerakan air seperti itu. Nah, rekayasa hidrologi ada 3 SKS di Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara. Oke, langsung saja ada beberapa ketentuan perkuliahan yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama, presensi luring dengan tanda tangan. Yang kedua, presensi daring, nanti bisa menulis pada dan kolom komen di video ini. Dengan format kelas, NIM, dan nama. Adapun nanti di Sepada, jika teman-teman sudah mengeklik materi pada atau mendownload materi pada Sepada, otomatis presensi kalian akan tercentang karena saya sudah setting otomatis seperti itu. Kemudian kuliah dengan saya itu ada beberapa kelas yang pertemuan 1 sampai dengan 7, ada yang pertemuan 1 sampai dengan 14. Nanti tergantung Bu Putri bagaimana. Kemudian untuk nilai kita pakai standar dari universitas, yaitu ada pedomannya, yaitu ada nilai A sampai E ya. Jadi misalkan teman-teman di sini itu nilainya 60, dia masuk kategorinya C. Jadi teman-teman harus memperhatikan nilainya. Kemudian tentang mata kuliah itu sendiri. Jadi mata kuliah ini mengajarkan tentang peran dan tanggung jawab hidrologis dalam teknik sipil. Konsep dasar hidrologi, unsur-unsur hidrologi yang terdapat dalam siklus hidrologi, cara pengumpulan data, cara analisa data, semua unsur hidrologi, penyiapan semua informasi data, hasil rancangan hidrologi untuk menunjang perencanaan, perancangan, dan pengolahan bangunan hidrolik atau hydraulic structure serta sumber daya air seperti itu. Nah, adapun outletnya sampai UTS itu yang pertama ada siklus hidrologi, yang kedua ada daerah aliran sungai atau DAS, kemudian ada presipitasi atau hujan, kemudian yang tadi yang kita bahas juga ada data hujan, kemudian intensitas hujan dan ada air tanah. Nah, mungkin langsung saja, yang pertama yaitu siklus hidrologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang yang namanya siklus hidrologi. Sebenarnya apa sih siklus hidrologi itu? Jadi siklus hidrologi atau biasa disebut dengan hydrologic cycle, yaitu suatu siklus yang menggambarkan berbagai fase pergerakan air di bumi. Hidro adalah air, logik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang air, siklus hidrologi adalah siklus tentang air itu bergerak di permukaan bumi. Nah, dikatakan sebagai siklus berarti kan itu adalah suatu kegiatan yang berulang
mulai dari suatu titik, dia akan kembali ke titik itu sebagai suatu cycle atau kegiatan yang melingkar dan berulang. Nah, satuan dasar dalam analisis hidrologi biasanya disebut dengan daerah aliran sungai. Nah, nanti teman-teman di sini akan banyak sekali menjumpai istilah DAS, daerah aliran sungai. Nah, semacam itu. Karena nanti ada erat kaitannya dengan istilah-istilah tersebut. Nah, das itu sendiri adalah suatu luasan daerah di mana air akan mengalir melalui permukaan yang akan berakhir mengalir melalui titik kontrolnya atau lokasi ya dia. Nah, kemudian penetapan suatu batas das dapat dilakukan dengan menggunakan peta topografi. Nah, saat kita ingin menghitung suatu siklus hidrologi untuk mempermudah bagaimana kita merepresentasikannya atau bagaimana kita menganalisisnya, kita pakai istilah tadi daerah aliran sungai atau suatu lokasi tertentu yang dipotong-potong sesuai dengan menggunakan peta topografinya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut mengenai apa itu DAS. Nah, kemudian ini ada suatu gambar, mungkin ini agak sedikit blur ya, karena ini kan membesar dengan sendiri. Nah, ini yang tadi dikatakan adalah suatu siklus. Jadi semua anak panah ini akan terhubung. Nah, yang pertama ada yang namanya evaporasi dari ocean, dari laut. Dia mengalami evaporasi atau penguap, mengalami kondensasi karena ada udara panas dan lain sebagainya, terbentuklah suatu awan-awan seperti ini. Nah, selain evaporasi dari sungai, ada juga evaporasi dari tanah, kemudian dari danau, dari air. Yang penting itu adalah suatu genangan air ya. Jadi dia akan bergerak ke atas evaporasi dan karena perbedaan kelembaban, dia akan mengalami kondensasi, menciptakan suatu gumpalan-gumpalan awan yang nantinya dia akan berubah menjadi presipitasi atau hujan. Nah, hujan itu akan turun lagi kembali ke permukaan tanah, kemudian akan terserap oleh tanah atau disebut interception oleh tanaman atau infiltrasi oleh tanah. Nah, kemudian dia akan akan mengalir dalam tanah seperti ini melalui tanah atau groundwater atau dia seperti ini, dia buangan ke laut lagi, seperti dia akan mengalir lagi menjadi suatu tampungan di sungai. Kembali lagi prosesnya, dia akan melakukan evaporasi, membentuk gumpalan langit, dia ada angin, ada kelembapan udara yang lain, sehingga dia menimbulkan yang namanya awan gelap, awan mendung kalau istilah kita, maka turunlah hujan. Nah, itu adalah suatu hidrologi cycle ya, siklus hidrologi. Nah, ini juga ada gambaran siklus hidrologi yang lain juga. Jadi sama konsepnya, yaitu ada genangan atau tampungan yang terjadi evaporasi. Ini ada evaporasi, kemudian dam atau bendungan juga dia melakukan evaporasi, kemudian semua air yang ada di permukaan bumi mengalami evaporasi, naik ke atas, membentuk gumpalan-gumpalan awan ya. Kemudian ini akan turun menjadi hujan. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa aliran air yang turun tadi dia akan masuk ke tanah, disebut prosesnya recharge, karena recharge, jadi mengisi air-air di sini. Kan tadi airnya keluar karena evaporasi, kemudian mengisi lagi air itu melalui lapisan-lapisan tanah. Nah, seperti itu konsepnya. Ini juga ada yang lebih real ya gambarnya. Jadi sama konsepnya, evaporasi, condensation, presipitasi. Kemudian kalau tumbuhan itu mengalami transpirasi, dia juga mengeluarkan seperti evaporasi ya, penguapan ke atas. Kalau air namanya evaporasi, tampungan air evaporasi karena matahari. Kalau tumbuhan dia mengeluarkan air ke atas karena transpirasi atau pernapasan, dia mengeluarkan
menguap seperti itu. Nah, kemudian hujan itu akan infiltrasi ke dalam tanah. Kemudian ada yang namanya surface runoff, artinya dia turun ke sini terus airnya akan berlari ke permukaan-permukaan menuju ke tempat yang rendah. Kemudian ada namanya percolation, kemudian dia menjadi groundwater. Nah, itu akan kembali lagi ke storage in Great Lake. Jadi dia akan tertampung di dalam tampungan air seperti itu. Nah, berulang lagi seperti itu. Nah, kondensasi ini tentu akan dipengaruhi dengan namanya kondisi udara ya. Jadi kan pertanyaannya seperti ini, siklus hujan itu kan dia berupa suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, tapi ternyata di kita itu hujan hanya di musim penghujan, artinya saat musim angin muson itu ada kalanya dia kemarau, ada hujan. Nah, angin muson yang mengakibatkan hujan itu dia akan membawa suhu tertentu, kondisi udara tertentu yang menyebabkan dia terkondensasi membentuk awan-awan hujan seperti itu. Nah, kemudian seperti ini juga. Jadi ada sinar matahari yang mengenai air tampungan, dia akan terevaporasi atau menguap ke awan, dia akan membentuk mendung karena memang musimnya hujan, karena ada iklim kondisi suhu yang dia menyebabkan hujan, maka terbentuklah awan gelap yang dia menyebabkan precipitation atau hujan seperti itu. Nah, setelah hujan dia akan turun, ada run off dari permukaan, dia kembali ke tampungan lagi seperti itu. Tampungan akan menguap untuk hujan lagi. Nah, untuk penjelasannya sendiri, yang pertama yaitu proses penguapan yang dilakukan oleh air di suatu tampungan dan makhluk hidup. Jadi proses yang pertama itu proses penguapan, evaporasi atau transpirasi. Dalam bahasa Inggrisnya evaporation atau transpiration. Nah, proses ini merupakan suatu keadaan yang mana keadaan air di darat, sungai, laut, tanaman, serta yang lain menguap ke angkasa, sehingga berubah menjadi awan. Kemudian uap air tersebut akan turun kembali dalam bentuk hujan es ataupun salju. Apabila uap air tersebut dalam keadaan jenuh, seperti itu. Nah, nanti tergantung iklim di suatu tempatnya. Apakah dia berubah menjadi hujan atau dia akan berubah menjadi es atau salju. Nah, kemudian proses kondensasi atau pengembunan ya. Nah, proses ini merupakan suatu proses di mana benda akan berubah wujud menjadi bentuk yang lebih padat, seperti uap berubah menjadi cairan, yang mana cairan yang dihasilkan dari proses kondensasi disebut dengan kondensat. Nah, untuk suatu pengembunan menjadi awan. Nah, kemudian yang ketiga adalah evapotranspirasi. Proses ini merupakan suatu gabungan dari proses evaporasi dengan transpirasi, yang mana dalam proses ini juga sering disebut dengan pentotalan penguapan pada permukaan bumi. Jadi yang menguap-nguap itu di total, yaitu dari tumbuhan dan dari danau atau tampungan. Nah, yang keempat ada proses sublimasi. Proses sublimasi ini adalah suatu proses yang mana es atau akan berubah menjadi uap air yang mana awalnya memang bukan suatu bentuk yang cair. Namun proses sublimasi akan terjadi di puncak gunung atau kutub karena sumber utama dari sublimasi. Nah, karena sublimasi ini terjadi di daerah-daerah yang tinggi karena suhu udaranya tadi yang tinggi. Nah, kemudian kondensasi. Kondensasi itu adalah suatu keadaan di mana proses perubahan air menjadi bentuk partikel es, sehingga partikel tersebut akan membentuk awan yang tebal. Disebut dengan proses kondensasi, biasanya terjadi di ketinggian tertentu. Nah, kemudian presipitasi yang kita kenal dengan hujan. Hujan dalam proses ini turun sebab adanya pengaruh keadaan panas maupun salju yang tiba-tiba. Apabila suhu bahan Anda bentar. Maksudnya di sini suhunya itu, ini mungkin ada sedikit kesalahan penulisan ya, karena ada suhunya itu berubah secara tiba-tiba. Makanya suhu
suhu bahan itu dia bersifatnya sebentar seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 7 ada runoff atau limpahan hujan. Proses ini merupakan proses adanya aliran air sungai ke sungai. Jadi dia surface runoff, dia bergerak, mengalir seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada proses infiltrasi. Infiltrasi adalah tahapan akhir di mana kita tahu istilah infiltrasi dia akan ke dalam, jadi merembes ke bawah menjadi air tanah seperti itu. Nah, kemudian ini kenapa kita perlu mempelajari tadi hidrologi, karena kita sebagai ahli hidrologis di teknik sipil akan ada masalah yang namanya urbanisasi ya, akibat bertambahnya penduduk. Jadi penduduk meningkat, masalahnya ada dua, yaitu penduduk yang meningkat dan sarana dan prasarana yang meningkat. Nah, kita adalah orang yang bertanggung jawab di bidang ini. Jadi nanti kita akan namanya teknik sipil. Kita akan mengatur kesipilan. Dalam bahasa Inggrisnya civil. Civilization itu ditarik lagi civilization, bahwa civilization itu adalah peradaban di mana ya memang ada penduduknya dan ada peningkatan sarana kependudukan seperti itu. Nah, kita adalah orang yang bertanggung jawab pada masalah seperti itu. Nah, jika kita diruntut, ada suatu bagian seperti ini. Masalah urbanisasi dia akan meningkatkan jumlah penduduk dan sarana prasarana yang juga akan meningkat. Nah, imbas dari penduduk yang meningkat adalah limbah yang akan meningkat juga. Air baku atau air minum yang kebutuhannya semakin meningkat. Nah, ini kan masalah sumber daya air. Air baku yang terus meningkat. Sedangkan limbah yang mencemari juga meningkat seperti itu. Nah, diiringi dengan sarana prasarana meningkat, maka karena semakin banyak gedung-gedung, maka kekedapan air itu meningkat. Jadi air itu tidak bisa meresap dengan baik ke dalam tanah karena tidak ada daerah resapan. Contohnya ketika suatu lahan itu di paving block, air itu akan susah meresap seperti itu. Nah, kemudian sistem drainase juga berubah. Yang awalnya drainase secara alami dari tanah langsung meresap ke dalam, tapi karena di atasnya ada gedung, maka sistem drainase akan dirubah seperti itu. Nah, dari masalah sumber daya air di sini, maka ada masalah lagi, yaitu yang pengisian air tanah yang menurun, kualitas air juga menurun. Kemudian karena daerah kedap ini tadi, runoff volumenya meningkat. Padahal yang sebenarnya runoff itu kalau tidak ada prasarana, dia akan langsung menyerap. Jadi bukan menjadi runoff. Runoff tadi adalah aliran air yang bergerak menuju suatu daerah yang dia bisa menggenang di situ. Tapi karena ada bangunan, dia runoff-nya meningkat. Jadi volume air yang mengalir di permukaan itu semakin meningkat. Nah, kecepatan aliran juga karena drainasenya tadi berubah, kecepatan alirnya juga meningkat. Yang awalnya dia bisa langsung meresap ke tanah, tapi dia tidak mampu meresap ke tanah, makanya dia menjadi suatu tambahan pada drainasenya. Maka kecepatan aliran juga akan meningkat seperti itu. Nah, masalah peningkatan sarana ini nanti akan berujung pada banjir. Nah, kemudian kalau masalah dengan penduduk yang meningkat tadi kan kualitas airnya dia akan menurun karena ada limbah. Kemudian karena ada air baku yang meningkat, kemudian kualitas air baku di dalam tanah juga menurun. Aliran dasarnya menurun, maka ini akan menimbulkan masalah pengendalian polusi air tanah seperti itu. Nah, kemudian ini ada masalah yang timbul akibat banjir ya di kota besar karena banyak sekali gedung seperti ini yang awalnya kalau misalkan ini bukan gedung, air itu dia akan langsung meresap ke tanah, sangat mudah meresap ke tanah. Tapi karena dia berubah menjadi gedung, drainasenya sudah dirubah menjadi peta kotak seperti ini di sekeliling gedung. Nah, volumenya dia akan meningkat, runoff dari hujan yang turun ke sini, dia akan mengalir ke drainasenya. Nah, itu akan menimbulkan yang namanya runoff, aliran di permukaan dia akan meningkat. Nah, masuklah ke drainase. Nah, saat drainase itu tidak mampu menampung, jadinya adalah banjir seperti pada gambar ini. Kemudian masalah
yang lain, yaitu kekeringan. Kekeringan ini juga menjadi suatu masalah ya, karena memang di beberapa daerah hujan itu sangat sedikit terjadi, intensitasnya rendah. Makanya masalah kekeringan seperti itu. Nah, kemudian masalah yang tadi karena banyaknya kependudukan sehingga kebutuhan air baku meningkat. Air baku yang meningkat dan banyak penduduk sehingga tercemar. Seperti ini kan dia tercemar. Sehingga kebutuhan air baku yang bersih itu akan semakin meningkat karena air tanah yang semakin sedikit seperti itu. Nah, untuk itu kita sebagai seorang teknik sipil, kitalah yang bertanggung jawab bagaimana mengatur ini semua, bagaimana merencanakan suatu wilayah terintegrasi yang baik, yang dimana apa air yang masuk dan air yang keluar itu haruslah seimbang seperti itu. Nah, belajar tentang tadi konsep air yang masuk atau keluar atau input atau output, tadi kan ada yang namanya presipitasi itu masuk, kemudian evaporasi itu keluar, transpirasi itu keluar. Nah, itu adalah suatu yang bisa dinyatakan sebagai input, suatu yang bisa dinyatakan dengan output. Nah, ada yang istilah lagi yang namanya imbangan air ya. Jadi imbangan air itu merupakan perhitungan jumlah air yang masuk atau inflow dan yang keluar atau outflow pada suatu daerah yang ditinjau selama periode waktu tertentu. Nah, untuk lebih memudahkan konsepnya, misalkan ada suatu lokasi seperti ini, suatu lokasi dibatasi dengan persegi, di mana di sini lebih rendah, maka air otomatis akan mengalir di outlet seperti ini. Nah, inputnya berupa air hujan, outputnya adalah air yang keluar dari wilayah ini, atau disebut dengan output, atau biasanya kalau ada air hujan, dia airnya akan mengalir ya. Aliran air yang di permukaan itu namanya runoff, seperti itu. Nah, I dikurangi O sama dengan DS per DT. Jadi bisa dihitung persamaan seperti itu. Itu yang dinamakan sistem hidrologi sederhana. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian ada juga keseimbangan seperti ini. Sigma inflow DS, DS per DT. Biasanya kita sebut dengan delta S. Delta S atau outflow ya, seperti itu. Nah, ada hujan, ada evaporasi, ada hujan, ada evaporasi juga di daratan. Nah, itu kalau hujan turun, kemudian ada yang namanya surface runoff tadi, aliran air hujan menuju daerah yang lebih rendah. Kemudian yang meresap ke dalam tanah infiltrasi, dia ada groundwater flow, dia akan mengalir juga ke tempat yang rendah, seperti itu. Nah, P ini hujan, presipitasi, kemudian E itu penguapan, evaporasi, groundwater flow, aliran air tanah, SR adalah surface runoff, limpasan permukaan. Bahasa Indonesia limpasan permukaan, mungkin teman-teman nanti akan familiar. Kemudian bagaimana cara menghitung delta S itu? Delta S itu konsepnya adalah satu. Inlet atau inflow dikurang atau input dikurang dengan outflow. Inflow dikurang dengan outflow. Nah, ada persamaan di sini yang berbeda ya. Ada imbangan air di laut dan ada imbangan air di darat. Karena kan memang airnya berbeda seperti itu. Jadi P bisa dihitung dengan persamaan ini. Nanti bisa dicermati sendiri pengertiannya apa. Nah, ada yang namanya perubahan tampungan di sini. Delta S itu sebagai perubahan tampungannya. Nah, karena kita nanti juga akan belajar tentang irigasi ya, nanti di semester 5, teman-teman akan belajar tentang, atau semester sebelumnya, teman akan belajar tentang irigasi tanaman. Jadi hujan itu juga akan mempengaruhi tentang pola tanam. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, jadi ada suatu hujan, ada sistem irigasi, dia tanaman itu ada evaporasi dan transpirasi. Disingkat jadi evapotranspirasi, ada runoff, dia mengalir, seperti itu, ada peresapan tanah, seperti itu. Nah, ini adalah water balance pada keseimbangan air pada padi. Jadi ada yang masuk air hujan, ada yang air keluar, seperti itu. Air keluar dari evaporasi, ada yang keluar dari runoff, ada yang keluar dari seepage outflow seperti ini. Nah,
Kemudian dari saya untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup. Nanti saya juga bisa membantu kalau saya bisa. Kalau misalkan saya tidak bisa membantu karena itu di luar bidang saya, bisa nanti disampaikan ke Bu Putri atau Bu Retno. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa presensi pada kolom komentar di bawah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.